Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Martes. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dari database programming with SQL mengenai manipulasi huruf dan karakter. Ini untuk bagian pertamanya. Pertama itu ada tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy. Dan seperti ini dia, nama kolomnya dummy dan barisnya X. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Nah, tabel dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi pada satu baris. Dalam contoh ini, tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Nih, seperti yang dapat dilihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel dual. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Jadi di sini dia select ini plus ini from dual. Jadi hasilnya X-nya itu adalah hasil dari kalkulasi ini. Kita coba jalankan di SQL kita. Dan seperti inilah hasilnya. Sama persis seperti yang ini. Nah, contoh ini dapat juga kita ganti dengan yang lain. Misalnya di sini tambah 15, dan tambah 40, dan sini kita ganti jadi 20. Nah, kita coba ini, kita jalankan di SQL kita, dan hasilnya adalah segini, 23. Nah, di sini 320 dibagi 40 sama dengan 8, 8 tambah 15 sama dengan 23. Fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu fungsi yang mengonversi huruf string karakter. Yang kedua adalah fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam proses select, where, dan order by. Fungsi manipulasi huruf penting karena kita mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, apakah dia kapital, kecil, atau campuran, data tersimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan kita untuk sementara mengonversi data di database ke huruf yang kita pilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan dapat dihindari. Nah, ada fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanan dalam tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Nah, fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL. Fungsi manipulasi huruf seringkali membantu kita ketika mencari data yang tidak tahu apakah data tersebut menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, ini huruf besar ini dan V huruf besar dan V huruf kecil bukan karakter yang sama. Dan dengan demikian kita perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Lower kolom garis ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Nah, berikut adalah contoh penyataannya. Select last name from employees where lower last name sama dengan Abel. Berarti last name ini dijadikan huruf kecil. Kita coba aja jalankan. Nah, di sini last name-nya adalah Abel. Nah, di sini contoh ini juga bisa kita ganti dengan nama yang lain. Misalnya kita ganti namanya menjadi King atau Stephen, tapi di sini kita ganti jadi first name dan ini juga first name. Ini coba kita jalankan di SQL kita. Nah, ini dia, kita mendapatkan first name Stephen dengan ininya lower dan ininya huruf kecil. Ada fungsi upper kolom, rumusnya kolom lalu expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Nah, kita coba jalankan. Kita copy dulu. Terus nah, di sini di Abel. Kita mencarinya dengan huruf besar di sini karena kita tidak tahu dia apakah di database huruf semuanya ini apakah huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Jadi kita menggunakan, kalau lower tadi kita cari menggunakan huruf kecil dan upper ini menggunakan huruf kapital semua. Nah, contoh ini juga kita coba
ganti dengan yang tadi ini. Di sini kita buat first name, tabel employees, ini uppernya, ini firstnya. Kita coba nama Steven. Nah, tapi di sini dia Stevennya tuh huruf kapital semua karena ininya upper. Manipulasi hurufnya tipenya upper. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, hasilnya juga sama. Asalnya ada init cap, mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Jadi huruf pertamanya selalu kapital seperti ini. Kita mencari seperti ini nanti kalau kita tulis. Kita coba jalankan di SQL. Nah, ini dia outputnya, sama aja dengan yang dua lainnya. Nah, untuk yang init cap ini juga bisa kita cobakan. Di sini kita coba saja namanya King. Ingat huruf awalnya itu huruf pertama ini huruf kapital karena ini dia init cap. Kita coba contohkan. Nah, ini dia last name King. Lalu ada fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung atau diubah. Nah, ada fungsi concat untuk menggabungkan dua nilai menjadi satu. Nah, caranya ambil dua argumen string karakter dan gabungkan string kedua ke yang pertama. Bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian menggunakan pipa yang ini, seperti hello world. Nah, kita coba jalankan perintah SQL yang ini. Nah, dia hasilnya adalah hello world. Nah, ini select concat ini kita coba misalkan dengan yang lain. Misalnya di sini misalnya ini Oracle. Coba jalankan di sini. Nah, ini dia hasilnya. Concat ini Oracle. Nah, kita coba ini juga. Ini dia menggabungkan first name dan last name dari tabel employee. Nah, seperti inilah dia gabungan first name dan last name menggunakan concat. Lalu ada substr mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, dan panjangnya. Argumen panjang adalah opsional dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir stringnya. Nah, kita coba di sini select sub dari hello world 15 from dual. Itu yang diambil di sini adalah karakter stringnya dari string yang pertama hingga yang kelima. Di 1 2 3 4 5, jadi hello ini yang diambil. Nah, kita coba jalankan. Nah, substringnya itu hello. Nah, ini kita coba ini kan dia mengambil hello. Nah, jika substring ini kita jadikan 3, dia hanya mengambil hell-nya saja, hell yang sampai L ini. Nah, kita coba ganti misalnya menjadi 3. Dan nah, dia sampai hell saja, dari string 1 sampai ke string 3 diambilnya. Lalu untuk substring yang kedua kita coba. Nah, dia mengambil 6 karena argumennya adalah yang argumen panjangnya tidak kita tentukan, berarti dia mengembalikan semua karakter ke akhir string. Jadi dia 6 mulai dari 6 1 2 3 4 5 6 dari W sampai ke akhirnya word. Lalu untuk select substringnya yang selanjutnya itu last name. Nah, berarti dia mengambil last name dari string yang pertama sampai string yang ketiga. Jadi cuma 3 huruf saja yang diambil. Ada fungsi length memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Nah, ini kita untuk menghitung jumlah string yang ada di dalam sini. Dan outputnya adalah angka. Ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hasilnya 10. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya 10. Nah, ini kita coba ganti. Misalnya kita ingin menghitung berapa banyak string dalam kata ini teman Budi. Nah,
misalnya itu kita cobakan. Nah, ini teman Budi ini mempunyai 12 string panjang stringnya. Kita coba. Nah, ini dia adalah panjang last name dari tabel employee. Lalu ada in string, mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. In string ini mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Nah, di sini kita mencari posisi tertentu dari sebuah string. Kita mengambil W. Kita ingin tahu W ini letaknya pada string keberapa, maka itu 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan masukkan output 6. Kita coba jalankan. Nah, ini dia masukkan 6. Nah, ini kita coba mencari huruf L nya pada string berapa huruf L nya itu posisinya. Nah, kita cobakan. Di sini kita ganti ini menjadi L, select dan kita pastikan di SQL kita. Nah, ini dia huruf L itu ada di yang ketiga. Lalu kita coba nah, di sini kita lihat di sini. Inilah hasilnya. Contohnya seperti ini. Kita mencari A, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6. Ini 2, ini tidak ada, ini 2. Dan seperti itulah seterusnya. Selanjutnya ada L4, mengisi sisi kiri string karakter dan menghasilkan nilai rata kanan. L4 membutuhkan 3 argumen, yaitu string karakter, yang kedua adalah jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan 3 karakter yang harus diisi. Maka contoh di sini select L4 hello world 15 ini. Berarti di sini kan hello world tadi sudah punya 10 string. Kita ingin menginginkan jumlah total karakter dalam string ini adalah 15. Lalu karakter yang harus diisi adalah ini di sisi kiri. Berarti kita tambahkan 5 ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk hello world. Nah, kita coba misalkan di sini hello world dengan ininya kita ganti aja, dia mengisinya sebanyak 12 string, mengisinya 12 string. Ini kita ganti menjadi 12. Ininya menjadi sama dengan. Kita coba jalankan di SQL kita. Nah, ini dia. Ini kan sudah ada 10, maka ditambah 2 lagi di kirinya biar menjadi 12 string sama dengan. Lalu untuk last name ini kita coba jalankan. Nah, di sini dia harus 10, jumlah string harus 10. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, lalu ditambah 5 ini. Di sini ada 7 ditambah dengan 3, ini 7 tambah 3 juga, jadi 10. Lalu ada R4 mengisi sisi kanan string karakter, menghasilkan nilai rata kiri. Di sini sama, cuman dia letaknya di kanan. Kita coba jalankan juga di MySQL kita. Nah, seperti ini, nambah 5 di belakangnya. Nah, ini juga bisa kita ubah jadi seperti tadi 12, tapi ini sama dengannya nanti ada di kanan. Copy. Nah, ini dia di kanan dia karena dia R4. Karena kita ingin jumlah string 15. Lalu untuk ini juga coba jalankan. Nah, lalu ada fungsi trim untuk menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Select trim leading up from ABC BA. Nah, kita coba jalankan di MySQL. Seperti ini dia hasilnya. Lalu kita coba ini. Kalau leading ini berarti dia yang di awalnya, yang di sini di depan. Trailing ini berarti yang untuk yang menghilangkan bagian belakangnya, dan bot ini adalah untuk menghilangkan semua A nya. Kita coba ini dia hilang belakangnya. Lalu kita jalankan yang ini, bot A berarti semua A nya. Nah, di sini kita coba select yang ini nih, yang leading ini.
kita akan menghapus yang huruf B di awalnya. Nah, berarti kita buat di sini B. Kita copy, kita pastekan. Nah, dia tidak ada karena di leading di kirinya ini dia huruf A, maka tidak bisa. Ada fungsi replace untuk mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Replace, lalu string 1 adalah string yang karakternya akan diganti dalamnya. Lalu ada string to replace, ini adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Lalu ada replacement string, adalah string baru yang akan dimasukkan ke dalam string 1 tadi. Nah, kita lihat di sini, select replace Jack and Joe, J nya diganti dengan BL, berarti J yang di sini diganti dengan BL, berarti di sini jadi BL ACK black dan blue. Kita coba jalankan di SQL. Nah, jadi black blue. Nah, di sini contohnya kita coba mengganti di sini. Di sini kan dia replace Jack and Joe, J nya dihapus diganti dengan BL. Nah, kita coba kita hapus di sini J nya, kita ganti dengan A. Nah, kita coba jalankan di SQL kita. Jadi AACK dan AUE. Di sini replace. Kalau replace tidak ditentukan berarti dia menghilangkan J nya ini. Karena di sini J berarti dia ACK dan UE. Coba jalankan. Ada yang ini. Untuk last name-nya yang huruf A kecil diganti dengan bintang seperti ini. Nah, ini huruf A kecilnya diganti dengan bintang. Selanjutnya menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom ini digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output mengambil sintaks fungsi yang sebenarnya, menggantikan sintaks fungsi itu. Nah, dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah menggantikan sintaks fungsi di query pertama. Secara default, nama kolom ada pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun dalam contoh query kedua tidak ada kolom dalam tabel untuk hasil mendasarkan, jadi sintaks query digunakan sebagai gantinya. Di sini adalah menggunakan alias kolom dengan fungsi. Nah, berikut adalah contoh dari query-nya, itu ada select lower last name, ada operator rangkaian lower substring first name 11 as username from empty. Nah, di sini kita menggunakan alias kolom untuk nama kolom yang ini. Kita coba cari, lalu kita tempelkan di sini. Lalu di sini ada tidak menggunakan nama alias, jadi dari nama ininya, nama kolomnya itu menggunakan lower last name ini atau nama query-nya ini, mengambil dari query-nya, nama tabelnya. Lalu ada variabel penanti. Nah, kita perlu menjaga query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Bayangkan misalnya jika kita harus menulis laporan karyawan di departemen, tapi query-nya hanya menggunakan data untuk satu departemen pada suatu waktu. Nah, tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti kita harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah clause-nya. Nah, di sini Oracle Application Express mendukung variabel substitusi. Untuk menggunakannya, kita harus mengganti nilai menggunakan hardcode dalam pernyataan Anda dengan name variable. Nah, aplikasi Oracle Application Express akan meminta nilai ketika kita menjalankan pernyataan. Nah, ini adalah query hasilnya. Kita ingin menjalankan mengembalikan output departemen ID yang 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini kita coba jalankan dulu. Kita lihat outputnya seperti ini. Nah, jika kita ingin menjalankan yang untuk seterusnya, kita dapat menuliskan sebagai seperti ini. Select first name last name salary departemen ID, sama di where-nya kita buat enter departemen ID. Catatan penggunaan. Di depan enter departemen ID. Titik 2 yang merupakan bit ajaib dan membuat Oracle Application Express mengenali teks yang mengikuti sebagai variabel. Nah, kita coba jalankan ini.
Nah, untuk catatan penggunaan titik 2 di sini di depan enter department ID. Titik 2 merupakan bit ajaib dan membuat Oracle Application Express ini dapat mengenali teks yang mengikuti sebagai variabel. Nah, ketika kita mengklik run, pop-up seperti berikut ini ditampilkan oleh Oracle Application Express. Seperti ini jika kita menggunakan aplikasi Oracle Application Express. Nah, tapi di sini pemblokiran pop-up harus dinonaktifkan. Jika tidak, Apex tidak akan meminta nilai variabel karena ini dimasukkan melalui pop-up. Jadi kita tidak bisa menjalankannya di SQL command line, hasilnya akan seperti ini. Belum dideklarasikan. Selanjutnya adalah variabel substitusi diberlakukan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa kita mengirimkan nilai karakter atau tunggal, kita tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya kita gunakan untuk menyatakan string. Jadi close hour akan tampak seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini tidak belum bisa karena dia bisa diinginkan di Oracle Application Express. Nah, istilah penting digunakan perjalanan adalah fungsi karakter, concat, dual ekspresi, format, init cap, input, dan banyak lainnya sebagainya. Lalu untuk bab 4 bagian 2 itu adalah fungsi angka. Nah, fungsi angka ini antara lain round, trunc, dan mod. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Sintaksnya itu adalah round, dimasukkan nama kolom, expression, desimal, dan letak desimal. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Nah, di sini ada round contoh apanya. Round 45,926 menjadi 46. Lalu ada round 45926,046. Lalu jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Di sini adalah 45926,2, dibulatkan 2-nya ini menjadi 3. Jika jumlah tempat desimal adalah angka negatif, jumlah dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal. Nah, round di sini 45926 nilai min 1, jumlah tempatnya berarti dia dibulatkan ke 50. Ini adalah fungsi trunc. Fungsi trunc dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika trunc digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round tadi, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaksnya itu adalah trunc kolom expression decimal places. Ada trunc di sini 45926,2, dia dihilangkan belakangnya menjadi 45,92. Lalu seperti halnya round, jika ekspresi trunc tidak menentukan jumlah tempat dan menentukan angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Dalam 0 berarti dia tidak ada desimal, berarti dia 45. Ini dia tidak ada, berarti 45. Dia karena ada 2, berarti di sini dia hanya 2 di belakang koma. Maka ini seperti ini. Trunc ini tidak membulatkan angka. Fungsi ini menghilangkan angka pada titik tertentu. Selanjutnya adalah fungsi mod. Fungsi mod ini menemukan sisa setelah satu nilai dibagi dan nilai lain atau modulus. Misalnya mod dari 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 kan 2, bersisa 1. Inilah sisanya. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika kita membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, angkanya harus bilangan genap. Misalnya jika mod X dibagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Kolom mod demo akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara merupakan angka ganjil atau genap. Misalnya select country name, mod airport 2, ini dibagi 2, S mod demo. Nah, kita coba jalankan SQL. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lihat aja di sini Kanada, berarti dan 0 berarti angka genap, berarti di Kanada dia ganjil jumlah bandaranya, sedangkan di sini genap. Nah, istilah penting digunakan perjalanannya antara fungsi angka, mod, round, dan trunc. Lanjut kita ke bagian 3 dari 4, yaitu fungsi tanggal. Nah, untuk tanggal yang ditampilkan, format tampilan dan input default untuk tanggal adalah hari, bulan, dan tahun. Contohnya seperti 2 Desember 2014. Namun database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang memiliki abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Tanggal Oracle yang valid adalah antara 1 Januari 472 sebelum Masehi dan 31 Desember 999 Masehi. Format ini mewakili tentang tanggal yang dapat berhasil kita simpan di database Oracle. Pertama ada fungsi sysdate. Itu adalah fungsi tanggal membalikkan tanggal dan waktu server database-nya. Kita menggunakan sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Lalu gunakan tabel dual. Ini kita coba jalankan.
hasilnya adalah 2 Juni 2021. Sekarang tanggal 2 Juni. Lalu jenis data date. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun. Seperti contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996, 2004 bukan hanya sebagai 96 atau 04. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Nah, kita coba di sini. Kita jalankan SQL-nya. Di sini berarti kita menambahkan 60 hari ke hire date-nya. Lalu untuk ini bisa kita menampilkan jumlah minggu sejak karyawan tersebut direkrut. Nah, kan jadi seperti ini dia. Berarti dia ini jumlah minggu dia dalam sejak dia direkrut. Lalu ada select employee ID ini untuk mencari jumlah hari karyawan bekerja, kemudian bagi dan 365 untuk mendapatkan dalam tahun. Nah, kita coba ini jalankan. Sebelumnya kita edit dulu. Nah, seperti ini dia, berarti dia telah bekerja 5 tahun, 7 sekian seperti itu. Ada fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mempresent tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal membalikkan nilai dengan tipe data date, kecuali fungsi months between dan membalikkan nilai tipe data numerik. Nah, berikut adalah fungsi-fungsinya. Months between ini menampilkan jumlah bulan di antara dua tanggal. Lalu add month ini untuk menambahkan bulan kalender ke tanggal. Fungsi next day, tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan. Last day, hari terakhir di bulan tersebut. Lalu ada fungsi run untuk pembulatan tanggal, terung untuk penyingkiran tanggal, untuk penyingkatan tanggal. Nah, di sini ada months between menggunakan dua argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Nah, kita lihat di sini cara penggunaan months between. Nah, jadi seperti ini dia hasilnya. Lalu ada add months menggunakan dua argumen date dan jumlah. Mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan komponen bulan dari tanggal. Jika angka diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Nah, ini kita coba add months. Nah, di sini kita menambahkan 12 bulan, berarti dia jadi 2021 nya ditambah setahun jadi 2022. Lalu next menggunakan dua argumen juga, itu date dan hari kerja, dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Kita di sini. Selanjutnya adalah fungsi next day, itu menggunakan dua argumen, yaitu date dan hari kerja, dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya dalam argumen date. Nah, contohnya adalah fungsi berikut. Nah, fungsi ini kita ubah dulu Saturday-nya menjadi Sabtu karena kita menggunakan bahasa sistemnya Indonesia. Jika kita pakai Saturday, nanti dia not a valid day of the week. Nah, Saturday-nya berarti hari Sabtu berikutnya itu tanggal 5 Juni 2021. Ini adalah last day, menggunakan argumen date dan memalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut. Nah, kita coba jalankan. Nah, berarti hari Juni ini hari terakhirnya itu tanggal 30. Lalu ada fungsi round ini memalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan pada argumen kedua.
Di sini ada select next. Nah, ini dibulatkan ke unit month. Ini dibulatkan berdasarkan tahun. Kita coba jalankan di sini. Nah, di sini dia 16/11 ketika dibulatkan menjadi 1/12, dibulatkan ke berdasarkan ketentuannya. Lalu kita coba yang ini, kita jalankan di SQL seperti ini. Pada true memulaikan date yang disingkat ke unit dan ditentukan oleh argumen kedua. Nah, di sini dia 16 November disingkat menjadi 1 November, jadi 1 Oktober, 1 Januari. Dan ini berdasarkan ini tahunnya disingkat, jadi 16 November 1999 menjadi 1 Januari, ini 1 Januari juga, 1 Januari juga. Nah, kita coba jalankan di SQL seperti ini. Pada fungsi tanggal berikutnya itu adalah ini adalah query menentukan beberapa fungsi data. Output template ada di slide berikutnya. Kita coba saja jalankan di SQL kita. Nah, di sini kita ubah dulu. Nanti di sini adalah Jumat. Kita copy lagi. Pastikan di sini. Nah, ini dia outputnya. Untuk hasil lebih rapinya di sini kumpulan hasil ini menghasilkan 20 baris. Itu employee ID, ada hire date, tenure, review, next day, dan last day. Nah, istilah penting digunakan di sini adalah add month, last day, month between, next day, sys date, round, dan true. Nah, sekian video pembelajaran bab 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.